Telur kepermanan jagongan warung Vio, aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, bagaimana kabar Anda semua, sampean semua, dan bagaimana puasanya? Mudah-mudahan tetap lancar ya. Dan digampangkan, dimudahkan. Tidak banyak godaan, godaan ngamuk, godaan lapar, godaan apa mana Cak? Alhamdulillah aku akeh godaan nesu ya, godaan lapar ya sithik-sithik ning. Godaan jiwa. Alhamdulillah lah, itu sing abote godaan jiwa itulah, godaan emosional. Ya, bagaimana ini caranya? Neng? Kita lagi jalan-jalan ke daerah, ini di daerah Falls Church ya Cak ya, daerah di negara bagian Virginia. Ini banyak konsentrasi beberapa kelompok imigran, mulai dari ada kelompok imigran Asia, kelompok imigran Vietnam itu kan di sini juga, Korea juga ada beberapa, terus juga banyak juga bermunculan dari Timur Tengah. Ya, di situ bahkan di daerah sebelah situ ada namanya apartemen yang banyak dari orang-orang Timur Tengah juga banyak, orang dari Ethiopia juga, Muslim juga banyak. Ya, juga salah satu toko-toko Muslim dan toko-toko halal yang buka di daerah DMV itu bukanya di sini. Nah, banyak. Nah, ngomong-ngomong, nanti kita akan masuk ke sana ya. Ini namanya toko baru, ini namanya Umah Market. Tapi sebelum itu kami ajak dulu untuk sampean mampir ke salah satu food truck. Food truck lah, tapi punya keunikan ini food truck sing nggak beda dengan yang lain konsepnya. Iya, makanannya juga halal di Amerika Serikat dan juga melayani berbagai kelompok masyarakat yang ada di sini. Apa ceritanya dulur? Santai. What kind of meat do you have? You have chicken lamb and okay. Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants, when they make their own tortilla, they have some leftover tortilla, and they just put it in a bag and put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips, and number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag? Then they get to customize how they want their meal to be. Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. They're very nice. They're very funny. So I love being here. Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food trucknya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Wah, aku tak tambahi terus ya. Makan sing akeh. Ora apa gitu, sake sawareke ora apa masalah ya. Ya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh kan ya? namanya puasa itu menahan nafsu. Nah, jangan kalau wareken kan jenengan poso kok di sini mangan tok. Itu kadang-kadang disalah mengerti ning. Salah kaprah. Poso ki pas wae buka dua kakehne dicepakne sing enak-enak
Padahal sebenarnya ya tapi nggak jenenge ya orang masalah ya. Pengennya setahun sekali mungkin makan Sampai bingung si dewe khusus saya. ngono ya. Menu Ramadan. Nah, kita mau ngajak sampean untuk masuk ke salah satu supermarket yang baru dibuka. Ini supermarket halal yang ada di daerah Falls Church ini ya. Menariknya kayak apa dan cater ke atau melayani warga Warga siapa sapa ae, ae. ya. Nanti kita mau Ngobrol juga ngobrol-ngobrol karo di pemilik. dalam. Jadi Nah. kita mau masuk dulu, dulur. Jangan kemana-mana, sakwise sing siji Siji iki ya. ya. Buka dhewe ning. Pun sewu. Buka dhewe ning. Ngono, Heeh. kudu di sampean Iya, nek demit nyuruh ya. ngono. Nah, waduh, ning. Wih, gede ya, Cak ya. Gede dan aku Resik ya? Resik iku lho. Ketok seger ngono enak mlebu langsung. Kita sanyar iki soalnya. Iya, tapi kadang-kadang aku beberapa kali pengalaman kayak gini nang toko-toko halal ini ya. Biasanya penataannya umpel-umpelan. Iki emang ketok modern ngono ning. Iya, Kayak supermarket sing nek kene segede-gede ngono ya. Iya, iya. Lumayan menarik ya. Bareng-barengnya. Dan aku penasaran sih Cak nang mburi kono iku ono apa? Pasti ono daging-dagingan. Menarik kene biasa ning sing dijual nek kene umum ini ya. Ya umum ono endok, ono kentang, ono lelane. Lek iki semulai khusus iki. Ya, Iki dan biasanya didatangkan kopi, heeh. dari daerah-daerah masing-masing ya Cak ya. Itu memang melayani kelompok tertentu. Nah, Tapi kebanyakan emang melayani warga muslim yang memerlukan makanan yang halal. Tapi muslim itu kan bermacam-macam nih. Ono sing Timur Tengah, ono sing Asia Tenggara termasuk Indonesia. budayane macam-macam, Iya. panganane macam-macam lah. Apa ae sing ono nang kene dulur di Tantang ae. Jayan. Dibuka awal Januari tahun ini, Ummah Market punya moto makanan lebih baik, hidup lebih baik. Supermarket berlabel halal ini didirikan oleh 3 bersaudara dari Afghanistan yang hijrah ke Amerika. So our main customers are the Muslim community as Ummah. But since we have vegetables and fruits and beans and meat and cooked food, bakery, and we have a big kitchen where we cook fresh food. So that's why we are catering to everybody, bringing fresh food to the market so people have access to the fresh food. Banyak warga muslim berbelanja ke sini untuk membeli produk untuk keperluan buka puasa. But I did buy something, I'm buying stuff for myself, but there's a few students that they are in Massachusetts. I send them, the first thing is dates and honey and cookies that they can have for iftar and all of that. I already shipped it to them. And I'm buying stuff, more cookies for them to send frequently for them. And I'm buying stuff for Ramadan and iftar. Sementara Laufna yang asal Maroko membeli daging halal. This is for Ramadan. Oh ya. Yeah, because in Ramadan we make a lot of food. Not a lot, but can you have many family? Can you make many food? I have 2 daughters. One have 5 years and one is baby. And me and my husband. Ummah Market menjual beraneka produk halal dari berbagai negara, terutama Afghanistan, Turki, negara-negara Timur Tengah, dan juga dari Indonesia. You get $9.99 oil, Indomie. That's from Indonesia. So if you see that one's $19.99, it's very hard to get that price. Dan bagi yang tidak sempat memasak untuk berbuka, di sini juga tersedia makanan dimasak yang siap santap. As I said, we make everything fresh here every day. So food, and then if you see there, we have doner kebab, which is a lot of people call it shawarma, but in Turkish we have doner kebab, so we can make different types. This is mixed type of foods like Afghani and Turkish. Supermarket halal seperti ini sudah cukup banyak di Virginia Utara. Sebagai pemain baru, kata Jawad, Ummah Market masih berusaha menarik pelanggan datang ke sini. Si Makolkin sudah keempat kalinya berbelanja di sini. The price is wonderful. It's much cheaper. Cleanliness and friendliness. And also the ready food that they have here. It's amazing. Jawad sendiri mengaku persaingan memang cukup ketat. Namun ia percaya Ummah Market akan punya masa depan karena selain menghadirkan supermarket halal dengan sentuhan modern dan harga terjangkau, ia juga menerapkan moto bahwa pembeli adalah raja.
My message to our customer is that we are working day and night, and hopefully to make things better for you. And we love our customers. To our competitors, we say we're here to work together, and we're here to do better for our customers. Dari Fort George, Virginia, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Taris Hirsiman, VOA. Sampean boleh apa, Cak? Sego lho, entek segoku. Basmati biasanya aku ning. Wah, Lha kayak nek gini. sampean biasanya mangane nasi. Lho, kan jarene Indonesia. kandungan gulune sithik. Sampean kudu apa? Aku mau golek mie instan. Nah, Ternyata kayak banyak mie instan di Indonesia juga ada. Iya, kayak gitu loh niki. Dan banyak juga orang-orang yang dari Timur Tengah itu ternyata juga makan sebenarnya, saling bertukar budaya. Budaya ini ya, makanan. makanan. Iya. Menarik itu pas Ramadan kadang kan di sini tradisi mengundang koncone tetanggone untuk makan buka bareng. Lek sahur bareng jarang nih. Melek kok ngundang wong kangenan lah yo. Kok ngamuk, batal puasane, karena muntap. Ora teko dinten sampai subuh. Nah, terus kita punya cerita lain soal Ramadan di Amerika, tapi sakwise sing Siji. siji. Kurma Iki nih. isine koyo ngene. Kurma yo, tapi akeh men iki lho aku. Halah Wong loro kok kan akehan sampean. kok. Ya cok wong loro Iya, terus ono sing bawa ono sing nang ono sing cilik, ono sing cilik iki. Bagi-bagino. Iki lho no daging pisan. Daging juga halal kabeh gini ya. Heeh. Nah, jare sing duwe mang duwe pemasok dhewe, dadi orang belah dhewe. Nek belah dhewe mungkin rugi malan ya. Iya, ribet karena harus Ribet. ngurus perizinan, terus banyak peraturan-peraturan lain yang harus ini bagian makanan Sing dadi sing dadi. siap santap dulur. Tinggal Menang ditimbang kok. Iki self service dadi sampean njukuk dhewe ditimbang ini ya. Memang kalau misalnya di zaman-zaman Ramadan atau misalnya masa-masa puasa di Amerika itu kelompok-kelompok tertentu punya cara-cara dan tradisinya sendiri ya Cak ya. Dan juga mereka punya berbagai kegiatan yang dilakukan supaya mereka itu mengisi iman. Nah, termasuk kelompok pengajian atau misalkan kelompok diskusi jenis Al-Akhoh. Al-Akhoh itu nek komunitas Indonesia juga duwe ning. Jadi ibu-ibu terus yo ono bapak ini pengen menerapkan konsep green Al-Akhoh. Wah, Jadi ya mungkin sadar lingkungan, sadar dan juga lebih melestarikan lingkungan karena lingkungan itu bagian dari iman. Salah satunya lah, bagian dari keyakinan kita lah ya. Nah, ya apa ceritanya dulur di Tantai. Karena tidak terasa ya setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya, karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di rumah Dwi Revilia Rosa di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Saat berkumpul, mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Fitri Hastuti yang baru setahun bergabung dengan pengajian diaspora Indonesia ini merasa puas dapat menerapkan prinsip-prinsip hijau. Lalu botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau menurut Deria Pratiwi, Ustazah Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan
Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antaragama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf. Berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Gitu. Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab. Karena kan kita perempuan kadang-kadang bosen ya bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Dari Rockville, Maryland dan Los Angeles, California, tim VOA. Kulo na iwak, Cak. Iwak. Oh iya, nek iwak sak utuh ngono iki. Goreng. Iwak gorengnya tak kemripe enak lagi. Aku menanti-nanti, ya. aku mau tuku iki sing akeh. Panganan penutup ya nih. Panganan penutup udah membuka, misalnya sampean buka poso pakai iku. Bener, berarti sing manis-manis ya. Masih baklava iku. Panganan khas Timur Tengah terus Mediterranean juga. Ya. Mediterranean ya. Ya, nah memang menarik ya. Jadi aku lebih banyak belajar soal makanan sih kalau buat aku karena aku nggak puasa ya Cak ya di sini. Jadi aku belajar soal makanan dari berbagai budaya yang ada di Amerika, terutama pas Ramadan. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris dan nonton Jaket Neko-Neko, tapi sakwise sing siji iki. Ini khas Afghanistan iki jarene. Oh, ngono. Heeh, jerone iki koyo bayam, koyo martabak mian ya. Heeh. Lek kaya kok Turki atau campuran lah saka macam-macam ya. Heeh. Pilihannya lumayan akeh ya, Cak. Lumayan terus yang jerene Mas Jawa tadi memang konsepnya emang fresh nih. Seger, jadi wong memang sesuatu yang seger terus fresh itu kan orang cenderung pengen mangan nih. Gragas aja nih. Pusing nek misalnya pas Ramadan kayak gini. Daripada pusing-pusing dulu milih makanan atau mikir makanan, mending kita belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. Here is a saying you might hear in an American English conversation. Open book. Does that mean someone is talking about reading? Let's listen. You never have to wonder how Megan is feeling. It's so easy to read her emotions. She's an open book. You are so right. She is easy to read. You can always tell if she's having a good day or a bad day. When you say someone is an open book, you mean the person's emotions or thoughts are easy to understand, or, as you just heard, easy to read. A person who is an open book does not hide secrets well. If you have a friend who is easy to read, you can call him or her an open book. And that's English in a Minute. Dulur, saiki giliran nih Jaket Neko-Neko. Robot sing bentuke kaya asu iki jarene dirancang nggo nangkep copet lur. Tapi ndok ajang Asian Games musim adem ndok Harpin Tiongkok lor iki, robot iki diperluas fungsine dadi tukang potret lan ngawasi kabel-kabel listrik supaya ora kepanasan lan nyebabno kobongan. Dibanding pengawas menungso, robot iki luwih efisien mergo iso kerja 24 jam non-stop. Ora perlu mangan turu lan adus.
Saliyane kuwi beda mbarek pengawas menungso sing iso muring-muring lek ditakoni utawa dirubung wong. Merga mungkin bayarane telat. Robot iki cuek ae lek diajak selfie utawa dielus-elus barang lur. Kecuali lek komputere konslet iso nyatek utawa nendang iki lur. Lek sampeyan gilonan, jok wani-wani ndelok pameran panganan gilani sing dianakno nang museum ndok Berlin Jerman iki lur. Sampeyan iso ndelok 90 koleksi panganan gilani teko saantero donya. Kayak cendil sing dikum anggur beras, ana barange kebo sing didadekno menu mangan bengi, jangkrik goreng lan liya-liyane lur. Salene kuwi ana acara interaktif ngambu keju sing paling ora enak ambune sak donya. Lan ternyata akeh sing gelem ngetes irunge lur, lan bahkan ana sing ngaku dekne kecanduan ngamboni panganan sing ambune ora enak. Jaman cilikane seneng ngambu jempol sikil ta iki. Umur kuwi mung angka lur, kuwi sing dadi prinsipe Cheng Chen. Mbah wedok ndok Taipei Taiwan iki umure wis 90 tahun tapi dekne kuat angkat beban sing abote nganti 45 kg. Ndok kejuaraan angkat beban khusus lansia umur 70 tahun munggah. Sebabe dekne latihan angkat beban mergo mbarek dokter didiagnosa duwe gejala Parkinson. Terus putu wedoke usul njajal angkat beban. Ternyata dekne seneng lan ngerasa iso ngurangi gejala Parkinson. Salene kuwi angkat beban nggo lansia ya iso nyegah gejala pikun. Cuma ya kuwi aja ngoyo-ngoyo soalnya wis balung tuwek lur. Lek ora ana gym ya iso ngangkat kompor utawa tabung gas LPG lur. Cak. Tapi ono juga kayak Macam-macam sing didol. buku-buku Islam, ono Al-Qur'an, ono parfum barang nih. Iya, heeh, macam-macam ono cat rambut pisan Iya. Cak. Misalnya sampean tuku cat rambut. Lah iya. Macam-macam ya, cukup lengkap ya, Cak. Cukup ya. lengkap. Sing gurung ono iku ya mek klambi bae. Memang klambi memang sengaja ya. Jadi Iya, karena ada klambi pasarnya sendiri, Iya. dari toko lain juga. Dan memang kalau misalnya fokusnya ke makanan kan harus terus diupdate ya, Cak ya. Benar. Ono sing namanya kadaluarsa, ono barang sing harus fresh. Nah. Terus juga memenuhi pasar yang berbagai macam yang ada di Amerika itu nggak mudah. Gak mudah karena kadang namanya juga dari Indonesia sini customer atau pelanggan itu nggak gampang gitu, kudu raja, kudu diladeni sing paling supaya puas. Iya. Kadang-kadang salah tuku barang salah sidik, kadang-kadang nesu, kudu sabar juga. Tapi nek kene ora nek nesu seneng kabeh. Perkara toko nyar sing meladeni warga dari berbagai negara, terutama warga muslim yang pengen makanan halal dari berbagai penjuru dunia enak, termasuk Indonesia. Bumbu-bumbunya macam-macam ono, panganannya juga condiments itu apa ya, pelengkap-pelengkap yang lain itu juga banyak, jadi lumayan menarik di sini. Nah, dulu sudah 30 menit kami menemani sampean. Nah, misal sampean punya cerita atau pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau dengan Facebook, Instagram, YouTube, dengan media sosial ya. Kata kunci ini VOA Indonesia atau Falls Church, Virginia, aku Cak Supri. Aku neng jiri neng buri kamera ono Cak Cak Tares. Nyuwun pamit. Dulur.